Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Di video kali ini kami akan membahas terkait dana BOS untuk sekolah berprestasi Bapak Ibu. Jadi ada kategori dana BOS untuk sekolah berprestasi. Apa saja sih syarat-syaratnya? Baik, kita to the point saja ke regulasi yang mengatur hal ini. Jadi Bapak Ibu, di Permendikbud nomor 2 tahun 2022 yang baru saja dirilis oleh Kementerian Pendidikan terkait Juknis BOP dan Bantuan Operasional Sekolah, kita to the point ke halaman 10, itu dijelaskan bahwa dana BOS itu ada dua jenisnya secara umum. Yang pertama, BOS reguler, ini adalah dana BOS yang diterima oleh semua sekolah, seperti itu. Dan ada istilahnya BOS kinerja. Nah, BOS kinerja ini lagi terbagi dua Bapak Ibu. Di pasal 8 disebutkan bahwasanya BOS kinerja ini terdiri dari BOS kinerja untuk sekolah penggerak, kemudian BOS kinerja untuk sekolah berprestasi. Jadi untuk semua sekolah penggerak yang saat ini ditunjuk oleh kementerian itu nanti dapat tambahan dana BOS. Selain dana BOS reguler, ada dana BOS khusus sekolah penggerak. Nah, selain sekolah penggerak Bapak Ibu, ada namanya dana BOS sekolah berprestasi. Nah, ini nih yang menarik nih untuk kita pahami, untuk dipahami oleh semua sekolah. Nah, kita to the point ke sekolah berprestasi yang dimaksud itu. Di bagian 3 disebutkan, sekolah berprestasi yang dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut Bapak Ibu. Nah, ini nih syarat-syaratnya, kita bahas ya. Yang pertama adalah penerima dana BOS reguler tahun anggaran berkenaan. Jadi harus termasuk sekolah yang menerima dana BOS reguler ya, seperti itu. Kemudian memiliki paling sedikit 3 peserta didik yang berprestasi dalam perlombaan di tingkat nasional dan atau internasional dalam 2 tahun terakhir. Nah, jadi ini kriterianya Bapak Ibu. Pertama, menerima dana BOS reguler. Yang kedua adalah ada paling sedikit 3 siswanya yang ada prestasi di tingkat nasional maupun di internasional dalam 2 tahun terakhir Bapak Ibu. Dalam 2 tahun terakhir harus ada itu. Kemudian yang ketiga adalah memiliki prestasi sekolah pada tingkat nasional dan atau internasional. Jadi prestasi itu bisa dilihat dari sisi prestasi siswanya, minimal 3 tadi, bisa juga dari sisi sekolahnya, tapi harus di tingkat nasional dan atau internasional. Kalau kabupaten, provinsi itu belum masuk kategori, harus di tingkat nasional. Misal, di sekolah Bapak Ibu ada siswa yang berprestasi di lomba O2SN tingkat nasional, atau OSN, atau lomba lain yang berada di level nasional atau internasional, itu sudah memenuhi persyaratan. Atau sekolah Bapak Ibu misalnya termasuk sekolah berprestasi di tingkat nasional. Nah, ini kriteria utamanya Bapak Ibu. Dan yang keempat adalah tidak termasuk sekolah yang ditetapkan sebagai program sekolah penggerak dan SMK pusat keunggulan. Jadi jadi tidak boleh double karena bisa jadi ada sekolah penggerak yang berprestasi juga, maka tidak boleh dapat berprestasi. Dia cukup dapat dana BOS sekolah penggerak, karena kita ketahui tadi ada 2 dana BOS. Yang pertama BOS kinerja, pertama untuk sekolah penggerak dan berprestasi. Jadi hanya salah satunya saja, tidak boleh double. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa cross check di sekolahnya masing-masing. Apakah dalam 2 tahun terakhir Bapak Ibu atau siswa Bapak Ibu ini ada prestasinya minimal 3 peserta didiknya atau sekolahnya. Kalau ada, maka Anda memenuhi kriteria untuk mendapatkan dana BOS berprestasi. Nah, apa saja peruntukan untuk BOS kinerja sekolah berprestasi ini? Di sini disebutkan Bapak Ibu. Yang pertama adalah untuk asesmen talenta dan kebugaran. Kemudian pelatihan dan pengembangan prestasi, kemudian pengelolaan data dan informasi talenta, serta kegiatan aktualisasi prestasi. Nah, demikian pembahasan ringkas tentang BOS kinerja kategori sekolah berprestasi Bapak Ibu. Semoga informasinya bermanfaat. Silakan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman guru atau ke sekolah-sekolah supaya memahami informasi ini. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.